Halo guys, hari ini kita akan bahas mengenai apa-apa saja yang menjadi objek program PPS guys. Objek itu maksudnya apa yang dikenai pajak gitu ya. Kalau subjeknya kan kita semua nih, subjek itu maksudnya orang pribadi maupun perusahaan, itu subjeknya yang punya NPWP. Kalau objek itu apa yang dikenai pajak. Oke, sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dahulu nih guys, bahwa semua isi dalam video gue ini sepenuhnya adalah pendapat pribadi gue 100% ya. Ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan ini tidak berdasarkan peraturan perpajakan yang sesungguhnya, dan pendapat saya ini tidak boleh ya, dan tidak bisa dijadikan pedoman secara langsung bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Oke, gunakanlah konsultan pajak Anda sendiri, gitu guys. Ini hanya ngobrol-ngobrol warung kopi saja, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, gue akan bahas mengenai apa yang bukan objek PPS. Oke, kita membahas objek ini. Sekarang gue kasih tahu dulu nih, apa yang bukan objek PPS. Oke, jadi gini, pokoknya yang bukan harta itu bukan objek PPS. Objek PPS cuma satu, harta. Oke, harta yang belum dilaporkan itu adalah objek PPS. Pokoknya yang di luar dari harta itu adalah bukan objek PPS. Contohnya apa? Penghasilan Anda itu bukan objek PPS. PPN bukan objek PPS. Omset dagang bukan objek PPS. Pembelian, penjualan, itu semua bukan objek PPS. Oke. Tetapi, kalau Anda ikut program PPS, setelah Anda ikut program PPS, maka semua yang tadi itu, yang bukan objek PPS, yang penghasilan, PPN, PPH, omset dagang, pembelian, penjualan, semuanya untuk tahun 2020 sampai 2016 dianggap selesai. Dianggap sudah beres. Gitu. Jadi, semua potensi-potensi pajak PPH maupun PPN yang mungkin akan terbit menjadi gugur, menjadi tidak terbit. Gitu. Semua SP2DK Anda menjadi gugur, menjadi selesai. Karena Anda sudah ikut program PPS, maka semua perpajakan dianggap selesai untuk 2020 sampai 2016. Kecuali ditemukan masih ada harta baru yang belum dilaporkan. Itu salah Anda sendiri. Oke. Nah, by the way, kalau Anda mau ikut PPS, Anda tidak boleh dalam kondisi sedang diperiksa. Oke, itu nggak bisa. Anda mesti selesaikan dulu pemeriksaannya, baru boleh ikut PPS. By the way, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan? Dahulu kita tahunya yang dimaksud pemeriksaan adalah terbitnya SP2, yaitu surat perintah pemeriksaan. Tetapi baru-baru ini ada isu yang sampai hari ini masih simpang siur, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah terbitnya SPHP, yaitu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, selama orang belum terima SPHP, walaupun dia sedang diperiksa, dia tetap boleh ikut PPS. Ini isu terakhir yang kita dengar dari Pak Nel dan sampai hari ini belum ada konfirmasi berikutnya. Oke. Lanjut. Gue akan mulai dari harta yang diperoleh atau didapatkan sebelum tahun 1985. Oke, sebelum 1985 itu semuanya bukan objek pajak. Jadi lu beli rumah, beli tanah, beli properti yang di bawah 1985 itu bukan objek pajak. Lu boleh langsung masukkan ke SPT tahunan Anda. Oke, tidak perlu kena pajak. Oke. Lanjut. Seperti kita ketahui, PPS itu ada skema 1 dan skema 2. Oke, skema 1, skema 2. Skema 1 untuk harta yang diperoleh 1985 sampai 2015. Itu ya, guys. Oke, dari 1985 sampai 2015 diperolehnya, dibelinya. Oke, dengan syarat Anda sudah lapor SPT 2015, Anda sudah ikut TA 2015, tapi harta yang ini masih belum dilaporkan di SPT 15 maupun TA 2015 tersebut. Maka ini adalah objek PPS. Paham ya, guys? Ya. Harta ini pada saat 2015 barangnya ada. Barangnya ada pada 31 Desember 2015. Oke. Walaupun barang ini sudah tidak ada hari ini. Paham nggak, guys? Anda punya rumah. Di 2015 rumahnya ada. Belum dilaporkan di SPT 15, belum dilaporkan di TA 15. Rumah ini hari ini 2021 sudah dijual. Sudah nggak ada barangnya. Apakah dia tetap masuk PPS? Jawabannya yes. Dia tetap dilaporkan di PPS skema 1, guys. Oke, paham ya, guys? Pokoknya kondisinya adalah kondisi 31 Desember 2015. Intinya itu, guys ya. Kalau barang itu masih ada di 31 Desember 2015 dan dia belum dilapor di SPT 15, belum dilapor di TA 2015, maka dia objek PPS. Walaupun hari ini sudah nggak ada barangnya. Paham ya, guys? Clear ya?
Sekarang PPS skema 2. PPS skema 2 itu adalah untuk harta yang perolehannya dibelinya yang tahun 2016 sampai 2020. Oke? Dan dia masih ada di 2020. Oke? Paham ya, guys? Nah, by the way, gue mau jelasin dulu. Orang beli properti, DP pertama kali adalah saat dia sudah memiliki barang itu. Oke? Bukan tunggu AJB. Bukan tunggu PBJB, bukan tunggu dia lunas. Bukan ya. Pada saat dia beli pertama properti, dia DP pertama kali, di saat itulah dia harus mengakui. Di tahun itulah dia mesti mengakui harta tersebut. Oke? Oke. Kita kembali ke PPS skema 2. PPS skema 2, harta yang dibeli tahun 2016 sampai dengan 2020. Oke? Barangnya masih ada di Desember 2020. Dan dia belum dilapor di SPT 2020. Paham ya, guys? Gue kasih contoh nih ya. Anda usaha dagang tahun 2018. Dari dagang itu, lu menghasilkan uang bersihnya 200 juta. Terus lu beli mobil nih di 2018. Oke, 2018. Mobil ini tidak dilaporkan di SPT 2018. Oke, terus tahun berikutnya, mobil itu dijual di 2019 nih. Dijual. Setelah dijual kan uangnya masuk ke rekening. Nah, uang masuk di rekening dong. Mobilnya sudah terjual. Rekening ini sampai 2020 masih ada di rekeningnya. Uangnya masih ada di rekening. Dan uang ini belum dilapor di SPT 2020. Maka, uang ini adalah objek PPS. Oke, objek PPS adalah rekening hasil jual mobilnya. Yang belum dilapor itu. Bukan mobilnya yang jadi objek PPS ya, guys. Paham ya, guys? Semua yang Anda beli di 2016 sampai 2020, tapi masih ada di 2020, itulah yang jadi objek PPS. Oke, jadi mobilnya beli, terus jual, menghasilkan uang, uangnya itu masih ada, maka uang inilah yang jadi objek PPS. Bukan mobil tadi. Karena mobil itu sudah tidak ada di akhir 2020. Paham ya, guys? Contoh berikutnya. Gue beli mobil nih 2018 tadi tuh kan hasil dagang, dia beli mobil di 18. Dia tidak lapor nih SPT 18. Terus dia jual di 2019. Setelah dia jual, masuk ke rekening dong uangnya. Oke. Tapi uang di rekening ini sudah terpakai habis untuk biaya hidup. Oke, sudah terpakai habis untuk biaya hidup sehingga tidak ada lagi nih di akhir 2020. Maka ini bukan objek PPS. Kenapa? Karena ini sudah tidak ada di akhir 2020. Paham ya, guys? Beda dengan skema 1 ya. Skema 1 itu tetap harus dilapor walaupun barangnya sudah tidak ada sekarang. Beda dengan ini. Kalau di 2020 dia sudah tidak ada, maka dia bukan objek PPS. Gitu ya, guys? Paham ya? Beli mobil, dapat uang, beli mobil dijual, jual dapat uang, uangnya habis terpakai biaya hidup. Pada saat Desember 2020 sudah tidak ada uangnya, maka dia bukan objek PPS. Paham ya, guys? Contoh lain. Anda beli mobil di 2018. Tidak lapor nih 2018. Terus, 2019, mobilnya hilang dicuri orang. Oke? Anda nggak jual, nggak dapat duitnya juga, tapi hilang mobilnya. Terus Anda blokir STNK-nya, Anda laporkan kehilangan mobilnya. Dan Anda nggak dapat uang asuransi. Oke, tidak ada uang asuransi, mobilnya hilang. Nah, maka ini bukan objek PPS. Kenapa? Karena pada saat 31 Desember 2020, barang ini sudah tidak Anda akui lagi. Gitu, guys. Paham ya, guys? Jadi pokoknya kondisinya adalah 31 Desember 2020 masih ada barangnya. Itu yang jadi objek PPS skema 2. Skema 2. Oke, lanjut. Tadi udah pemahaman mengenai skema 1, skema 2. Sekarang kasus-kasus unik nih. Gimana kalau ada harta atas nama orang lain? Nah, jadi banyak sekali orang bertanya, dia punya harta namanya orang lain. Nama istrinya lah, nama anaknya lah, nama pamannya lah, bibinya lah, cucunya lah, sepupunya, dan sebagainya gitu. Jadi jawabannya sangat sederhana, guys. Nggak usah lihat nama di rekening, nggak usah lihat nama di sertifikat, nggak usah lihat nama di BPKB dan sebagainya. Lihatlah kenyataan sebenarnya. Siapa yang punya barang itu? Oke? Siapa yang punya barang itu, dialah yang harus melaporkan barang itu di SPT-nya dia atau di PPS-nya dia. Sesimpel itu, guys. Oke? Pokoknya, selama belum dilapor di SPT 15 dan di TA 2015, maka dia masuk skema 1.
jika diperoleh 2016, 2020 dan masih ada di 2020 dan belum dilapor di SPT 2020, maka objek PPS skema 2. Sesimpel itu. Jadi nggak usah pikirin, ini namanya nama anak gua nih, nama istri gua nih, nama sepupu gua nih, nama supir gua nih, nama siapa. Nggak usah pusing. Barang itu siapa yang punya, maka orang itulah yang harus melaporkan di SPT tahunan dia atau di PPS-nya dia. Paham ya guys? Jadi sekarang saatnya kita buka-bukaan ke pajak. Kita jujur-jujuran sama pajak. Kita buka semuanya. Semua yang barang punya lu, yang selama ini dititipkan ke nama-nama orang lain, saatnya lu klaim kembali. Lu ambil kembali, laporkan di PPS-nya lu. Selesai. Gitu guys. Oke? Lanjut. Ada kasus warisan. Warisan, kalau dia belum dilapor di SPT orang tua, oke? Dan belum dilapor di SPT 2020 si penerima waris, maka ini objek PPS. Oke? Warisan dari orang tua ke anak, terus belum dilapor di SPT orang tua, oke? Belum juga dilapor di SPT anaknya di SPT 2020, ini objek PPS. Clear ya guys? Objek PPS. Terus warisan yang bukan dari orang tua. Jadi kadang-kadang ya, ada saudara kandung meninggal, dia mewariskan ke saudara kandung dia yang lain. Gitu. Ada paman meninggal, dia wariskan ke keponakannya. Gitu. Ada kakek meninggal, diwariskan ke cucunya. Itu tidak boleh, guys. Oke? Di dunia pajak tidak ada yang namanya waris dari orang yang bukan bapak atau ibu kandung. Itu nggak ada cerita. Oke? Kalau warisan dari orang-orang yang bukan bapak dan mama kandung kita, maka itu walaupun sudah dilapor di SPT-nya si orang itu, tetap objek PPS, guys. Paham ya? Jadi kalau terima waris dari orang yang bukan bapak, bukan mama kita, maka itu penghasilan murni dari kita. Dan itu adalah objek PPS. Kalau Anda belum lapor di SPT 2020. Gitu. Paham ya? Terus, gimana kalau ada orang punya NPWP baru di 2021 atau 2022 bahkan? Nah, pertama, dia harus lapor SPT minimal tahun 2020. Dia boleh lapor mundur 2020, 19, 18, 17, boleh. Pokoknya 2020 harus sudah lapor. Oke? Nah, SPT 2020, apa isi hartanya? Lu boleh isi nihil, lu boleh isi sesuai dengan penghasilan lu di tahun 2020. Tapi lu nggak boleh mendadak kaya. Gitu. Masih ada orang yang berpikir, oh gua baru bikin NPWP 2021 nih, maka gue tumpukin aja semua harta-harta gue di SPT 2020 ini. Salah guys, nggak boleh. Tidak boleh ketika Anda pertama kali bikin NPWP langsung naik hartanya tinggi-tinggi. Nggak boleh. Harta Anda di tahun itu harus sesuai dengan penghasilan Anda di tahun itu. Oke? Kalau Anda sudah punya banyak harta di tahun itu, Anda boleh lapor mundur ke belakang atau Anda ikut PPS. Gitu guys. Paham ya? Jadi, nggak boleh lu mendadak kaya di SPT pertama, tidak boleh. Harus sesuai dengan penghasilan, selebihnya lempar ke PPS. Boleh skema 1 atau skema 2. Oh, skema 2 pasti. Karena kalau baru bikin NPWP kan nggak pernah ikut TA yang 2015, maka Anda pasti ikut skema yang kedua. Lanjut. Harta luar negeri. Nah, masih banyak orang berpikir harta di luar negeri itu tidak bisa diketahui oleh pajak. Ini salah besar, guys. Salah besar ya. Hari ini pajak sudah digitalisasi semua. Oke, hari ini seluruh dunia sudah membuat kesepakatan bahwa siapapun yang punya uang di negara kami maupun di negara Anda, mari kita bongkar semua. Itu sudah ada kesepakatannya. Oke, sudah sejak tahun 2015-2016 dulu sampai sekarang. Oke, jadi semua harta Anda di luar negeri tinggal tunggu waktu. Itu sudah ada di komputernya pajak, komputernya AR Anda. Tinggal dibuka saja, guys. Begitu dia buka, dia akan bandingkan dengan SPT Anda, dia akan bandingkan dengan PPS-nya Anda. Kalau ternyata belum dilapor di sini, lu siap-siap tunggu SP2DK Anda. Di saat itu, gua nggak bisa nolong Anda lagi. Nggak ada konsultan pajak yang bisa nolong Anda kalau sudah ketemu setelah Anda ikut PPS. Gitu ya. Jadi, sekarang itu harus diubah mindset kita, guys. Dulu kita punya mindset sebisa mungkin gue sembunyiin dari pajak. Sebisa mungkin gue pegang cash aja. Gue nggak usah ketahuan pajak. Dulu mindset orang seperti itu. Sekarang kebalik. Sekarang tuh ganti mindsetnya. Gue mau jadi orang jujur apa adanya. Gue mau terbuka semua sama pajak. Itu mindset yang harus lo pegang sekarang ini. Kenapa? Lo nggak bisa lari lagi. Tidak ada cara untuk kita bisa lari dari petugas pajak.
Oke, semua data sudah lengkap saat ini. Data di marketplace, data keuangan kita, data pembelian kita, data penjualan itu semua akan digitalisasi dan akan ketahuan oleh pajak. Oke, ingat gue selalu ngomong bahwa orang pajak lebih pintar daripada lu dan gua. Oke, orang pajak itu jauh lebih pintar daripada kita semua. Oleh karena itulah mereka kerja di situ, gitu. Ya, jadi ubahlah mindset kita. Harta di luar negeri adalah objek PPS kalau dia belum dilapor di SPT Anda. Oke, jangan pernah berpikir lu bisa menyembunyikan harta di luar negeri. Walaupun di Virgin Island, walaupun di negara-negara tax haven, nggak bisa. Akan terbuka dan akan terbongkar. Oke guys, mumpung PPS ini tarifnya sangat murah, bukannya murah juga sih, cuman dibandingkan yang tarif normal kan dia masih jauh lebih murah. Oke, sekaranglah saatnya kita bongkar, kita laporkan semua, kita kasih ke pajak. Oke, gue menyerah nih, gue kasih harta gue sekian, mari gue cuci dosa gue bayar pajaknya, selesai. Mulai sekarang ke depan, gue orang jujur. Anda bisa berdiri tegak bahwa lu adalah orang jujur, lu orang yang terbuka apa adanya, lu tidak usah takut ketemu orang pajak, gitu loh. Mereka datang, silakan duduk, silakan ngopi-ngopi, gitu. Oke, tapi kalau lu masih ada disembunyiin, lu nggak bisa tenang kalau ketemu orang pajak. Itu salah persepsinya, guys. Ganti kita mindsetnya. Sekarang terbuka apa adanya ke pajak, gitu guys. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau ada harta yang baru diperoleh dan dibeli di 2021? Contoh, Anda beli mobil di 2021, harganya 300 juta. Sedangkan PPS itu kan cut off-nya, potongnya tuh di 2020. Ya dong, di 2021 lu beli sebuah mobil. Bagaimana ini? Nah, pertanyaannya ada ini. Mobil itu berasal dari uang PPS atau bukan? Berasal dari harta PPS atau bukan? Oke? Jika mobil ini, contohnya ini ya, contoh. Mobil ini adalah hasil dari deposito, contohnya. Jadi mobil ini di 2021 lu beli mobil, tapi sebelumnya ada deposito untuk bisa beli mobil ini. Contoh seperti itu. Deposito ini sudah dilapor di PPS, contohnya, skema 1 ataupun skema 2. Maka sudah aman. Oke? Ingat, mobil ini tidak dilapor di SPT 2021, tapi dilapor di SPT 22. Karena ini adalah mobil hasil dari PPS. Gitu ya, guys. Mudah-mudahan nggak susah dipahami ya. Nah, terus jika mobil ini adalah murni usaha dagang di 2021. Oke? Ini adalah murni usaha dari dagang 2021, dapat uangnya dibeli mobil di 2021 juga. Maka ini tidak berhubungan dengan PPS, ini bukan objek PPS. Mobil ini boleh lu laporkan di SPT 2021. Gitu guys. Paham ya guys? Oke. By the way, semua harta yang dilaporkan di PPS itu masuk ke SPT 2022 ya guys, bukan 2021. Oke, di 2022. Oke. Jadi PPS skema 1 maupun skema 2 dilaporkan semuanya di SPT 2022. Oleh karena itu, SPT 2021 tidak terpengaruh apa-apa oleh PPS. Oke. SPT 2021 hanyalah melanjutkan dari SPT 2020 ditambah penghasilan di 2021. Oke. Semua harta PPS skema 1 maupun skema 2 kita lempar semua ke SPT 2022. Itu ya guys. Oke. Lanjut, mengenai harta harus dicatat dengan detail. Kalau rekening, catatlah satu persatu rekening di setiap bank. Oke, bukannya digabungin semua rekening, salah. Bukan juga digabungin di satu bank, semua rekening digabungin, salah. Anda harus lapor satu persatu rekening Anda. Kalau ada 100 lembar lu bikin semua. 100 halaman, 100 baris lu bikin hartanya. Nggak apa-apa, memang begitu caranya. Oke, kalau ada tanah, sebidang tanah, tanahnya 3 hektar gitu, tapi ada 30 sertifikat gitu. Laporkan satu per satu. Gitu ya guys, detail. Kemudian, jangan lu gabungin semua ke uang tunai. Ya, ingat, uang tunai, tabungan itu 2 hal berbeda. Uang tunai, tabungan, deposito itu 3 hal yang berbeda. Jangan lu mau gampang, gue gabungin semua, gue lapor PPS sebagai uang tunai. Nanti kalau ketemu harta, gue tinggal bilang dari uang tunai ini. Tidak bisa begitu. Oke? Patokannya 31 Desember 2015. Di saat itu, lu punya apa yang belum dilaporkan? Kalau lu punya deposito, punya uang tunai, punya rekening, tiga-tiganya harus dilapor dengan item yang berbeda, sebagai item yang berbeda. Karena memang berbeda. Jangan lu maunya gampang, gue laporin semua uang tunai Nanti kalau dipanggil, gue tinggal bilang uang tunai ini pecahan dari 3 ini. Nggak bisa. Karena PPS
tidak mengenal PPS maupun TA, tidak mengenal switching seperti itu. Oke, PPS dan TA itu mengenal item per item. Oleh karena itu, semakin detail semakin baik. Gitu guys ya. Jangan digabung ke uang tunai, karena uang tunai itu satu item tersendiri, berbeda dengan yang lain. Oke. Terus, kapan masih ikut PPS? Ini terakhir nih ya. Oke, buat Anda-Anda yang masih tenang-tenang, tidak ada SP2DK, tidak ada ancaman atau intimidasi dari petugas pajak, nggak usah khawatir. Oke, tunggu waktunya, santai, masih ada 6 bulan. Masih ada 6 bulan, no worry. Oke, sampai bulan Juni. Tapi kalau teman-teman yang sedang terima SP2DK, ya, atau deg-degan sedang diancam akan diperiksa, ya, saran saya adalah tanggal 1 Januari 2022, lu nggak usah Happy New Year, lu Happy New Year di depan komputer lu aja. Itu guys, ya. Happy New Year di depan komputer lu laporkan PPS. Gua berencana akan live Instagram di tanggal 1 Januari jam 00.00 sampai jam 1 pagi. Oke, 1 jam gua akan menemani Anda untuk lapor PPS Anda. Oke, kalau Anda mau join silakan, ya. Mudah-mudahan tanggal 1 Januari PMK sudah terbit, ya. PMK sudah terbit, sudah bisa dilakukan pembayaran dan sudah ready untuk file untuk upload untuk laporan PPS-nya. Katanya akan menggunakan e-form. Gitu. Oke. Nah, lantas apa yang perlu dilapor di tanggal 1 Januari ini? Gitu. Mungkin lu berpikir masih belum ready gitu kan, tanggal 1 Januari kok cepat amat belum ready gitu. Oke. Gue jelaskan guys bahwa PPS boleh dilapor beberapa kali. Oke. Lu boleh lapor harta 1M di Januari, 1M lagi Februari, 1M lagi di Maret, begitu seterusnya boleh, nggak ada masalah. Oke. PPS itu boleh dilapor berkali-kali. Oke. Nah, tapi Anda perlu lapor di tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena Anda sedang terima SP2DK nih. Lu khawatir diperiksa. Apalagi orang pajaknya ngancam-ngancam terus ya. Nah, maka lu harus segera lapor supaya untuk mengamankan SPT 2020 ke bawah tidak diperiksa lagi. Maka SP2DK-nya otomatis gugur. Selesai. Gitu guys. Oke? Nah, apa yang mesti dilapor? Lapor dulu apa adanya. Supaya dikunci dulu nih SPT 2020-2016 tidak diperiksa. Lapor kecil dulu aja. Kalau gue sih ya, lapor aja Rp100.000. Lapor bahwa ada uang tunai Rp100.000 belum dilapor di skema 1 dan maupun di skema 2. Skema 2 dulu deh minimal ya. Bayar 14%, 14.000. Oke, untuk skema 2. Yang penting lu lapor dahulu, selalu lapor lu boleh tidur. Oke, selalu lapor lu boleh tidur. Nanti PPS berikutnya bisa bulan depannya, bisa minggu depannya, secara bertahap nggak ada masalah guys. Tapi lapor pertama kali harus dilakukan supaya SP2DK Anda gugur, selesai. Gitu. Kalaupun Anda sedang diperiksa, tetap lapor PPS guys. Laporlah PPS walaupun Anda sedang diperiksa. Karena siapa tahu ternyata isunya benar bahwa SPHP lah yang menjadi petunjuk SP2DK, petunjuk pemeriksaan, sehingga lu tetap boleh ikut PPS. Kalau Anda berhasil ke PPS, maka pemeriksaannya gugur, selesai. Gitu guys ya. Oke, itu aja guys buat hari ini ya. Buat teman-teman yang mau join di live Instagram, mudah-mudahan jadi ya, tanggal 1 Januari 2022, jam 00.00 sampai jam 1 pagi, kita nggak usah main kembang api, kita nggak usah Happy New Year, kita Happy New Year di depan komputer atau laptop Anda, atau di depan HP Anda. Oke, kita sama-sama lapor PPS bersama-sama. Oke, itu aja guys. Sampai jumpa ya guys.